Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Atikah, NIM 10120190049 dari kelas B2. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang asas-asas pengembangan kurikulum. Sebelum saya mendeskripsikan tentang asas-asas kurikulum, sebaiknya kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Jadi, kurikulum adalah mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Asas-asas pengembangan kurikulum terdiri dari 4 asas. Asas yang pertama adalah asas filosofis. Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila, dan dengan sendirinya segala kegiatan yang dilakukan baik oleh berbagai lembaga ataupun perorangan harapannya tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, termasuk dalam penyusunan kurikulum. Jadi, asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan falsafah negara. Asas yang kedua adalah asas psikologis anak dan psikologi belajar. Dalam proses pengembangan kurikulum, harus memperhatikan perkembangan psikologi anak, kebutuhan dan minat mereka. Sekolah didirikan untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi di masa anak menguasai sejumlah pengetahuan, dapat merubah sikap, dan dapat menguasai sejumlah keterampilan yang diharapkan. Kemudian, psikologi belajar merupakan suatu kajian bagaimana seseorang belajar, baik secara individu maupun kelompok. Seseorang dikatakan belajar jika ia melakukan kegiatan yang dapat merubah kelakuannya ke arah yang lebih baik. Asas yang ketiga adalah asas sosiologis. Asas sosiologis memiliki peran penting dalam mengembangkan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di muka bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Dalam mengambil suatu keputusan mengenai kurikulum, para pengembang mesti merujuk pada lingkungan. So, pengembangan kurikulum harus memperhatikan lingkungan asal anak, yaitu masyarakat. Karena anak adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Asas yang keempat adalah asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran yang akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah atau diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan. Misalnya dalam bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.